Halo, selamat siang investor dan Kang Trading. Selamat datang kembali di channel saya, channel Kang Saham Recehan. Ya, siang ini sebelum makan siang, kita akan bersama-sama mempelajari istilah-istilah yang sering muncul di aplikasi RTI Bisnis. Ya, kadang-kadang kita agak sulit memahami PR itu apa sih, ya. Kemudian EPS itu apa sih, PBVR itu apa sih. Nah, kali ini kita akan membahas dan mempelajari bersama-sama dan memahami ya masing-masing apa istilah-istilah tersebut. Istilah-istilah ini digunakan biasanya untuk menganalisa fundamental emiten-emiten saham. Ya, jadi biasanya digunakan untuk mencari perusahaan mana yang bagus untuk dijadikan objek investasi jangka panjang ya. Nah, kita mulai saja. Istilah yang pertama yang paling sering kita dengar adalah yang pertama, yaitu dividen per share atau disingkat DPS ya. Apa sih dividen per share itu? Dividen per share adalah dividen untuk pemegang saham dari jumlah saham yang dimiliki pada saat pembagian dividen ya. Artinya berapa besar dividen yang dibagikan kepada pemilik saham ya. Angka-angka pada dividen ini biasanya dilihat oleh investor jangka panjang untuk mengestimasi, misalnya dalam satu tahun atau dalam satu periode dia akan dapat berapa dividen dikalikan dengan jumlah saham yang dia miliki. Misalnya kalau punya 1 juta lembar saham, maka dia cukup mengalihkan dengan dividen per share saja. Yang kedua adalah earning per share. Earning per share itu adalah, kalau disingkat EPS, earning per share adalah pendapatan sebuah perusahaan dibagi dengan jumlah rata-rata saham yang beredar. Ya, jadi kalau misalnya pendapatan satu perusahaan 1 miliar, ya, kemudian saham yang beredar di publik adalah 100 juta, maka cukup dibagi 1 miliar dibagi 100 juta. Ya, berarti satu lembar saham itu bernilai 10 rupiah ya, seperti itu. Jadi kalau di contoh layar ini kita lihat 55 contohnya, berarti setiap satu lembar saham itu memiliki nilai atau value 55 rupiah. Oke. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu revenue per share. Revenue per share adalah jumlah pendapatan perusahaan dibagi dengan saham yang beredar. Kemudian beralih ke yang keempat, yaitu book value per share atau BVPS ya. Jadi biasanya poin ini yang dijadikan acuan sebagai harga wajar saham sebuah perusahaan. Di layar ini dicontohkan misalnya BVPS-nya adalah 738. Jadi nilai wajar saham emiten tersebut berdasarkan kalkulasi analisa fundamental itu 738 rupiah ya. Secara definisi, book per share adalah rasio untuk membandingkan jumlah saham yang beredar dengan ekuitas pemegang saham. Kalau misalnya harga saham yang sekarang itu lebih rendah dibanding book value-nya, maka harga saham emiten tersebut under value. Jadi contohnya 378 ini, harga sekarangnya misalnya 700 rupiah, nah berarti itu sedang under value atau sedang sahamnya didiskon ya, atau terdiskon. Kemudian beralih yang kelima, yaitu cash flow per share. Cash flow per share adalah jumlah penghasilan sesudah dipotong pajak yang juga didepresiasikan untuk setiap lembar saham ya. Selanjutnya yaitu cash equivalent per share atau CEPS ya. CEPS ini adalah arus kas bebas risiko ya. Semakin tinggi CEPS-nya semakin bagus. Kemudian lanjut yang ke dividend yield ya. Dividen yield adalah jumlah dividen yang diterima oleh investor atau pemegang saham dibandingkan dengan jumlah saham dengan harga saham yang dimilikinya ya, dalam bentuk persentase. Jadi biasanya kalau yang tercantum di RTA itu misalnya dividen yield-nya 15%, berarti 15% itu merupakan perbandingan dividen dengan harga saham. Kalau misalnya dividen 100, harga sahamnya 100, berarti itu 100%. Seperti itu contohnya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah
PER atau Price Earning Ratio. Price Earning Ratio ini adalah harga pasar per lembar saham dibagi laba bersih per saham. Artinya setiap satu lembar saham itu mewakili laba bersih di setiap saham dalam sebuah perusahaan. Semakin rendah PER-nya ini semakin baik. Kemudian yang selanjutnya adalah Price Sales Ratio. Price Sales Ratio ini adalah rasio perbandingan penjualan sebuah perusahaan atau pendapatan dengan harga saham yang saat ini. Kemudian yang selanjutnya yang paling penting untuk seorang investor saham jangka panjang adalah Price Book Value Ratio atau PBVR. Biasanya ini berkaitan dengan di bagian earning, yaitu book value per share. Ya, Price Book Value Ratio adalah perbandingan harta kekayaan sebuah perusahaan dengan harga saham yang ada saat ini. Semakin rendah price book value-nya itu semakin bagus, ya. Cara penghitungnya adalah harga per lembar saham dibagi dengan nilai buku. Ya, jadi kalau misalnya sekarang harganya 100, nilai bukunya adalah 100 juga, berarti PBV-nya 1, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah price cash flow ratio. Ini jarang sekali dibahas ya di channel-channel YouTube ataupun di informasi saham yang lainnya. Cash flow ratio adalah perbandingan cash flow atau arus kas dengan harga saham yang ada sekarang. Ya. Kemudian kita beralih ke selanjutnya, dividend payout ratio adalah perbandingan total dividen yang dibayar dibandingkan atau dibagi dengan laba bersih perusahaan tersebut untuk satu periode. Misalnya total dividennya 1 miliar, laba bersihnya misalkan 10 miliar, berarti dividen payout rasionya adalah 10%, seperti itu. Ya, jadi semakin besar dividen payout rasionya itu akan menarik untuk investor jangka panjang, semakin bagus ya artinya. Kemudian selanjutnya adalah gross profit margin. Gross profit margin adalah metrik keuangan yang menunjukkan seberapa efisien sebuah perusahaan dalam mengelola operasinya, ya, dan dalam menghasilkan profit gitu dari operasionalnya. Nah, bentuknya nanti persentase. Kalau di layar ini misalnya 48,73%, berarti dia 48% efisiensi dalam memanfaatkan atau mengelola operasionalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah operating profit margin. Operating profit margin adalah rasio yang menunjukkan seberapa efisien sebuah perusahaan dapat menghasilkan laba bersih atau profit dari laba penjualan dari penjualan bersih di periode tertentu, ya. Semakin besar angkanya maka semakin bagus. Kemudian net profit margin. Net profit margin ini adalah perbandingan laba bersih suatu perusahaan dengan penjualan atau pendapatan bersihnya, ya. Tentu ini juga semakin besar angkanya akan semakin bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah earning before tax margin. Earning before tax margin ini seperti kita ketahui dari tekstualnya, yaitu pendapatan sebelum dipotong pajak. Kemudian ini yang sering diangkat oleh berbagai channel investasi saham, yaitu ROE atau Return on Equity. Apa sih pengertiannya? Return on Equity adalah perbandingan sebuah perusahaan di mana perusahaan ini bisa menghasilkan profit dari modal yang diberikan oleh investor. Artinya dari saham yang investor beli itu berapa persen yang bisa dihasilkan. Kalau di layar ini misalnya 7,46%, berarti dari satu lembar saham itu bisa menghasilkan 7,46% profit. Di mana cara perhitungannya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Kemudian yang terakhir yang selanjutnya adalah return on asset, ya. Jadi return on asset ini adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit dari seluruh aset yang dimilikinya. Cara menghitungnya cukup mudah, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aset, ya. Tentu ini semakin besar juga akan semakin bagus. Kemudian selanjutnya adalah debt equity ratio. Nah, ini yang paling sering ditakuti oleh investor jangka panjang. Konon katanya kalau misalnya lebih dari 100% itu tidak sehat. Padahal tidak selalu seperti itu. Apa sih arti debt equity ratio? Debt equity ratio adalah perbandingan jumlah hutang dengan ekuitas atau modal, ya. Semakin kecil hutangnya maka semakin bagus. Jadi darahnya semakin kecil maka semakin bagus. Kemudian yang terakhir adalah cash ratio. Cash ratio ini adalah perbandingan antara total kas berjalan atau kas lancar dengan
kewajiban lancar di perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah quick ratio. Quick ratio ini adalah pengukuran yang digunakan seberapa mampu sebuah perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang biasanya kurang dari 90 hari. Kemudian yang terakhir adalah current ratio. Current ratio adalah perbandingan untuk mengetahui tingkat kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar dan aktiva lancarnya. Nah, inilah beberapa istilah dan juga singkatan yang sering kita temui di aplikasi RTI Business dalam usaha untuk berinvestasi jangka panjang maupun trading. Ya, apabila ada kesalahan dari informasi ini mohon dimaklum. Salam cuan.